Halo para calon pendidik hebat, selamat datang di penelusuran singkat kita. Nah, buat kalian, para mahasiswa PJKR dan calon guru PJOK, pernah kepikiran nggak sih kenapa profesi kalian itu ada? Yuk kita bareng-bareng melakukan perjalanan menelusuri sejarah buat ngelihat gimana peran kalian itu berevolusi dari yang tadinya cuma pelatih fisik, jadi arsitek pembentuk manusia seutuhnya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan mendasar ini. Nanti, tugas utama kalian itu apa sih? Cuma buat bikin siswa keringetan dan fisiknya kuat? Atau ada panggilan yang jauh lebih besar dari itu? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh evolusi pendidikan jasmani. Anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Pertama, kita bakal mulai dari akarnya, yaitu latihan fisik. Terus kita keliling dunia buat lihat gimana ide ini menyebar. Kita akan jadi saksi revolusi yang mengubah segalanya. Sampai akhirnya kita mendarat di konsep PJOK yang kalian kenal sekarang. Dan yang paling penting, kita akan cari tahu di mana posisi kalian dalam cerita besar ini. Siap? Oke, kita langsung masuk ke babak pertama. Jauh sebelum ada istilah PJOK, semuanya itu berawal dari konsep yang sangat-sangat pragmatis, physical training atau latihan fisik. Gini, yang penting buat dipahami adalah awalnya tujuannya itu sama sekali bukan pendidikan. Tujuannya murni fungsional. Physical training itu dirancang cuma buat satu hal, menciptakan tubuh yang kuat dan disiplin buat kebutuhan spesifik. Entah itu tentara yang siap perang atau pekerja pabrik yang produktif. Intinya, ini soal ngebangun alat manusia yang efisien. Nah, disinilah cara pandang mekanistiknya. Tubuh manusia itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang utuh, tapi lebih kayak sebuah mesin. Ya, mesin yang perlu dilatih biar fungsinya optimal. Gerakannya harus efisien, diulang-ulang, dan disiplin. Terus peran gurunya waktu itu? Wah, jangan bayangin fasilitator. Mereka itu lebih mirip mandor pabrik atau sersan di militer, yang mastiin tiap mesin bekerja sempurna. Tentu aja, ide ini nggak diam di satu tempat. Konsep ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan ya, seperti ide-ide hebat lainnya, konsep ini bermutasi, beradaptasi, dan berubah begitu ketemu sama budaya yang beda-beda. Coba kita lihat gimana panggung dunia membentuk kembali gagasan tentang latihan fisik. Garis waktu ini nunjukin 3 babak besar. Kita mulai di era latihan fisik murni. Terus, panggungnya pindah ke Eropa, di mana banyak sistem besar lahir dengan filosofi yang beda-beda banget. Nah, ini nih titik didihnya, yang akhirnya memicu pergeseran besar ke arah pendekatan holistik di abad ke-20. Yuk, kita ke Jerman dulu. Di sini ada Friedrich Ludwig Jahn, yang ngelihat senam atau Turnen bukan cuma sebagai latihan fisik. Buat dia, ini adalah alat politik. Coba bayangin, ribuan orang gerak barengan, sinkron, gerakan massal yang disiplin ini jadi simbol persatuan dan kekuatan nasional. Latihan fisik jadi cara buat menempa identitas dan kebanggaan bangsa. Sekarang kita pindah ke Swedia yang ngambil jalur yang beda banget, jalur ilmiah. Per Henrik Ling itu nggak tertarik sama politik, dia tertariknya sama biologi. Sistemnya dirancang berdasarkan prinsip anatomi dan fisiologi. Tiap gerakan itu ada alasan kenapanya yang jelas, yang basisnya kesehatan. Buat benerin postur, buat melancarkan sirkulasi. Nah, ini dia cikal bakal pendekatan berbasis sains yang kalian pelajari hari ini. Sementara itu, di Inggris, pelajaran paling penting itu bukan di kelas, tapi justru di lapangan. Filosofinya simple, karakter sejati itu ditempa di tengah panasnya kompetisi tim. Konsep kayak fair play, kerjasama, dan kepemimpinan jadi terasa nyata pas lagi rebutan bola di lapangan rugby. Olahraga bukan lagi cuma permainan, tapi udah jadi sekolah kehidupan. Nah, setelah ngelihat pendekatan dari Jerman, Swedia, sama Inggris, mulai muncul kesadaran baru. Sebuah pemikiran revolusioner yang jadi titik baliknya. Para pemikir mulai nanya, tunggu dulu, emang manusia itu beneran cuma sekumpulan otot dan tulang yang perlu dilatih? Kutipan ini pas banget buat menangkap kegelisahan itu. Dan akhirnya membuka pintu buat sebuah revolusi. Dan inilah dia momen perubahannya. Titik di mana pendulumnya berayun ke arah yang berlawanan. Fokusnya bergeser secara drastis. Dari yang tadinya cuma melatih tubuh, sekarang jadi mendidik manusia seutuhnya. Revolusi holistik pun dimulai. Ini poin krusialnya, dan ini yang mengubah segalanya. Aktivitas fisik bukan lagi tujuan akhir, ia menjadi alat. Sebuah alat yang sangat ampuh buat pendidikan. Alat buat ngebangun aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa. Yang sama pentingnya dengan pelajaran matematika atau sejarah.
Tentu aja, pergeseran ini mengubah peran guru secara total. Kalian itu berevolusi dari seorang instruktur yang cuma teriak, 1, 2, 3, 4, jadi seorang fasilitator pembelajaran. Tugas kalian bukan lagi mendikte gerakan, tapi merancang sebuah pengalaman. Pengalaman di mana siswa, lewat gerak, bisa belajar tentang tubuh mereka, tentang kerjasama, dan tentang cara mengatasi tantangan. Namanya juga revolusi besar ya. Perubahan filosofi ini juga kelihatan dari perubahan namanya. Yuk kita telusuri evolusi bahasanya dari yang dulunya cuma gerak badan. Jadi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK yang kita kenal sekarang. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi ada gerak badan. Gerak itu tujuan akhirnya. Titik. Di sisi lain ada PJOK. Gerak itu cuma media belajarnya. Pergeseran dari fisik murni ke pendidikan menyeluruh yang mengembangkan pikiran, emosi, dan skill sosial lewat aktivitas fisik. Inilah lompatan besarnya. Jadi, inilah misi kalian sebagai pendidik PJOK modern. Tugas kalian itu jauh lebih dari sekedar kebugaran hari ini. Kalian itu ngasih fondasi buat gaya hidup aktif seumur hidup. Kalian adalah pembangun karakter, pelatih keterampilan sosial, sekaligus pendukung kesehatan mental. Jangan pernah anggap remeh betapa vitalnya peran kalian. Oke, setelah kita napak tilas semua sejarah ini, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Kalian. Karena semua evolusi ini, semua pemikiran para tokoh ini, ujung-ujungnya cuma ke satu tempat. Ruang kelas dan lapangan tempat kalian akan berdiri sebagai seorang pendidik. Kalian nggak mulai dari nol. Kalian itu berdiri di atas pundak para raksasa, Jan, Ling, dan semua pendidik yang memperjuangkan revolusi holistik ini. Kalian adalah pewaris tradisi mereka. Jadi ingat ini ya, setiap kali kalian mimpin pemanasan atau ngajarin sebuah permainan, kalian itu nggak cuma ngelatih gerakan. Kalian sedang membangun kepercayaan diri, menanamkan kegigihan, dan membentuk karakter. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir. Sejarah udah menulis bab-bab sebelumnya dan membawa kita sampai ke titik ini. Kisah pendidikan jasmani ini belum selesai. Dan sekarang, pena ada di tangan kalian. Jadi, apa yang akan kalian tulis di bab selanjutnya? Warisan apa yang akan kalian tinggalkan?